Oke teman-teman, ada 3 indikator yang gue udah pelajarin dan gue bisa ngebaca 3 indikator ini, dan kalian wajib tonton video ini sampai akhir. Gimana tuh bang? Jadi gue ngeliat dari pergerakan whale atau paus-paus ini yang punya uang gede-gede gitu ya, mereka bergerak itu pada keluar gitu ya, pada keluar dari Bittrex, dari beberapa exchange itu kurang lebih dari 20.000 Bitcoin yang sudah keluar. Ya maksudnya gimana tuh bang? Jadi kalau banyak Bitcoin yang keluar itu justru bagus gitu. Tidak ada di exchange. Jadi jangan sampai ada di exchange. Kalau di exchange orang pengennya kan jual ya, tukar ke USDT. Tapi banyak paus itu memilih untuk memindahkan ke wallet-wallet mereka. Jadi indikator yang pertama ini menunjukkan pada holding ya, walaupun ada koreksi itu hanya retail semata. Jadi buat teman-teman kalau retail nggak apa-apa, lu mau holding mau jual nggak apa-apa, jual beli. Tapi yang paling penting ya, yang paling penting pausnya harus hold. Nah, yang kedua gimana guys? Oke, jadi yang kedua gua ngelihat dari pergerakan percetakan supply ya, supply dan demand ya. Supply-nya nih banyak mining yang sudah beredar itu langsung ditangkap sama market itu dengan sangat cepat. Dan kenapa itu penting? Karena kalau misalnya ketika menambang itu kan berarti menciptakan uang baru ya. Kalau misalnya kita tidak cepat ambil ya berarti penurunan market atau yang terjadi kalau disebut inflasi, banyak cetak tapi tidak dijual belikan. Nah, tidak dipakai untuk bisnis, tidak dipakai, itu yang mengakibatkan inflasi. Dan kenapa itu penting? Dan yang kedua, mengapa itu penting juga karena yang sekarang ini kita lagi menunggu suku bunga nih lagi turun. Jadi kalau misalnya suku bunga itu di bulan September itu turun, itu hari-hari penting. Jadi gua bakalan beli sebanyak-banyaknya kripto sebelum bulan September atau bulan Oktober. Dan di tahun ini ada 2 kali penurunan suku bunga, antara di bulan September dan di bulan Oktober, atau di bulan September dan di Desember. Jadi buat teman-teman, kalau menurut gua worth it gak ya? Dan yang paling penting kalian harus tahu nih, baca indikator yang ketiga. Gimana tuh bang caranya? Oke, dan ini yang terakhir. Kenapa ini menurut gue penting banget? Karena menurut gue banyak penambang-penambang setelah halving ini, mereka membuat penambang ini jadi tidak menguntungkan karena kan sudah dibelah menjadi dua gitu kan, sudah dipotong menjadi dua. Jadi yang mining di tahun ini, di tahun 2025 itu sudah tidak menguntungkan lagi. Yang menguntungkan tuh kemarin ketika mining kita itu sebelum dipecah itu lebih untung. Makanya orang-orang yang mining di saat ini itu biasanya mereka nggak bakalan jual, lebih memilih untuk hold, para penambang-penambang. Dan yang terakhir, kalau misalnya kalian pengen tahu ya, teman-teman pengen tahu, bang gue pengen dong update terus nih indikator-indikator yang lu kasih, dan update terus indikator dari Binance, indikator dari kode bandar atau